Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kitab Tafsir Ulumil Hadits lil Mubtadi'in. Kita masih sampai pada pembahasan tentang Al-Hadithul Munkar. Ya, hadis munkar kita sebutkan sebelumnya ada dua definisi, dua versi definisi dari para ulama. Yang pertama adalah hadis yang ada seorang perawi dhaif yang bersendirian. Yani cuma beliau atau cuma dia, ya, cuma beliau atau cuma dia, tergantung apakah perawi tersebut yakni dhaifnya karena fasik atau karena selain kefasikan. Kalau fasik maka halas kita sebut dia. Tapi kalau dhaifnya karena bukan selain kefasikan seperti karena hafalan dan lain-lain, ya, maka eh, kita sebut beliau. Tetapi kita lihat di sini di pembahasan hadis mungkar, ya, hukum asalnya adalah disebut hadis mungkar kalau yakni dhaifnya tersebut dari sisi dhabt, dari sisi hafalan, ya, dari sisi keakuratan dalam mentransmisikan hadis. Walaupun nanti kita akan bahas juga, insya Allah penulis akan membahasnya. Ada juga yakni dhaif karena sisi adalah dhaif karena sisi kesolehan. Jadi kesolehannya dhaif, yakni fasik atau bisa jadi ya tertuduh memalsukan hadis misalkan. Itu juga yakni kalau dia bersendirian maka hadisnya bisa disebut mungkar juga. Nanti kita akan bahas insya Allah. Tapi kita balik dulu ke definisi asal, ya. Jadi yang disebut hadis mungkar menurut versi pertama dari definisi hadis mungkar adalah ketika ada seorang perawi, salah seorang perawinya atau lebih, yang perawi tersebut dhaif dari sisi dhabat, dari sisi hafalannya, dari sisi penjagaan terhadap hadis yang beliau sampaikan, dari sisi keakuratan hadis yang beliau transmisikan. Ketika beliau kemudian bersendirian dalam sanadnya tersebut, tidak ada orang lain, perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dari jalur beliau. Nah, ini kan berbahaya, ya, karena cuma beliau satu-satunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka karena ya berbahaya seperti ini, kita sebut hadis yang seperti ini adalah hadis mungkar dan termasuk hadis dhaif, termasuk yakni kategori hadis dhaif. Dan menurut versi definisi yang ini, maka hadis mungkar itu adalah kasus khusus dari hadis gharib. Itu belum kita bahas. Hadis gharib itu adalah hadis yang di salah satu generasi perawi ada ya yakni perawinya yang cuma bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi tafarrud di sini, bersendirian di sini itu kata kuncinya. Jadi kalau bersendirian, ya, perawi yang bersendirian tersebut adalah perawi yang thiqah, maka halas itu diterima. Tapi kalau yang bersendirian tersebut adalah perawi yang dhaif, dalam kasus ini dhaifnya dari sisi dhabat, kita sebut hadis gharib yang seperti itu sebagai hadis mungkar. Jadi mana yang lebih umum? Hadis gharib atau hadis mungkar menurut definisi yang pertama ini? Yang lebih umum adalah hadis gharib, ya. Baik. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas contoh hadis gharib yang sahih yang diterima oleh para ulama, oleh kaum muslimin. Innamal a'malu binniyat. Aw ma yukhalifu bihi man huwa aqwa minhu. Ya, versi kedua, versi definisi kedua dari hadis mungkar itu adalah suatu hadis yang ketika perawinya yang dhaif dari sisi dhabat itu menyampaikan hadis tersebut, mentransmisikan hadis tersebut dengan lafaz yang menyelisihi lafaz hadis yang lain yang sama, ya, tapi diriwayatkan oleh perawi yang lain, yang perawi yang lain itu adalah perawi yang kuat, perawi yang thiqah. Jadi versi kedua dari definisi hadis mungkar ini, perawi yang dhaif tersebut tidak bersendirian. Tapi ya kata kuncinya adalah adanya mukhalafah, adanya penyelisihan dari lafaz yang disampaikan oleh perawi yang dhaif tersebut dari sisi dhabat dengan perawi lain yang thiqah.
Ya, ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kemudian kita masuk pada tambihat. Wala budda lana fi hadzal maqami min at-tanbih ala iddati masail tandariju tahta hadzal bab. Ya, tidak bagi kita pada posisi ini untuk mengetahui adanya beberapa yakni tanbih, beberapa tanbihat, beberapa poin penting ala iddati masail terhadap beberapa masalah tandariju tahta hadzal bab yang masuk dalam bab ini. Al-ula annana inda syarhi ta'rifil munkar dzakarna annahu ma tafarrada bihi ad-dha'ifu min qibal hifdhi wa huwa fil haqiqah al-aghlab wa huwa fil haqiqah al-aghlabu. Kita telah sebutkan tadi bahwa ketika menjelaskan definisi dari hadis mungkar, kita menyebutkan bahwa ya salah satu definisi hadis mungkar, yakni versi pertama dari definisi hadis mungkar adalah hadis yang perawi dhaif dari sisi hafalannya itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Ini pada hakikatnya adalah definisi atau pada hakikatnya adalah kondisi yang paling banyak terjadi. Kondisi tafarrud kata penulis ini adalah kondisi yang paling banyak terjadi di realita. Walakin ba'dal ulama qad yu'addu tafarrudul maqduh fi adalatihi munkaran. Jadi sebagian ulama, akan tapi sebagian ulama bisa jadi mengkategorikan, ketika ada perawi yang dhaif, tapi dhaifnya dari sisi adalahnya, dhaifnya dari sisi kesolehannya, ya orangnya fasik misalkan, atau ahli bid'ah, atau tertuduh memalsukan hadis, maka sebagian ulama menyebut kalau ada perawi yang dhaif dari sisi ini, kemudian bersendirian dalam meriwayatkan suatu hadis, maka hadis tersebut kita juga sebut sebagai hadis mungkar. Walidzalika fa innaka tajidu katsiran minal a'immah al-mutaqaddimin yutliquna wasfal munkar 'alal haditsil mawdu'. Itu mengapa engkau akan melihat bahwa banyak sekali dari para imam, para ulama besar dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan terdahulu, mereka menyebut ya sifat mungkar, menggunakan istilah mungkar terhadap hadis maudhu, terhadap hadis palsu. Apa itu hadis palsu? Hadis yang ya dipalsukan. Ada salah satu perawinya yang memalsukan hadis atau bahkan terkenal memalsukan hadis. Maka ini berarti jelas itu bahwa orang tersebut ya adalah perawi yang dhaif sekali dari sisi adalah dari sisi kesolehan. Dia memalsukan hadis. Ya, jadi hadis maudhu itu juga disebut hadis mungkar oleh para ulama terdahulu. Wa inna ma jara at-tafriqah 'ala an-nahwil madhkur 'indal mutaakhirin. Ya. Akan tapi adanya pembedaan antara yakni perawi dhaif dari sisi dhabat, maka baru disebut mungkar, perawi dhaif dari sisi adalah tidak kita sebut mungkar. Ya, itu baru kita bedakan antara ini dengan itu di generasi mutaakhirin, di generasi belakangan. Ya. Jadi hadis yang dipalsukan kita sebut hadis maudhu. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh memalsukan hadis disebut hadis matruk. Itu telah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Sedangkan hadis yang perawinya dhaif dari sisi dhabat kemudian bersendirian, maka kita sebut ini hadis mungkar. Jadi adanya perbedaan antara yang ini maudhu, ini mungkar, ini maudhu dan matruk, ini mungkar. Nah, ini adalah yakni istilahnya para ulama mutaakhirin. Ini tanbih yang pertama, ya, ini catatan penting yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah, anna ba'd ahli al-ilmi yu'abbiruna 'anil munkar bil gharib. Sebagian ahli ilmu itu menyebut hadis mungkar sebagai hadis gharib. Berarti kita katakan tadi mana yang lebih umum, hadis mungkar atau hadis gharib? Yang lebih umum adalah hadis gharib. Ya, jadi ketika sebagian ulama menyebut hadis mungkar sebagai hadis gharib, maka maknanya ini adalah menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang lebih umum darinya. Menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang lebih umum darinya. Menyebut hadis mungkar dengan hadis gharib, padahal hadis gharib lebih umum daripada hadis mungkar. Ada kategori lain di dalam hadis gharib selain hadis mungkar, gitu ya.
Fayaqulun hadza haditsun gharib yaqsuduna bihi annahu munkar. Maka sebagian ulama menyebut ini adalah hadis gharib. Padahal yang mereka maksudkan adalah ini hadis mungkar. Waqad yutliquna al-munkar 'ala al-mawdu'i aidan. Dan mereka juga menyebutkan istilah mungkar terhadap hadis maudhu juga. Berarti sama seperti tanbih yang pertama tadi, catatan penting yang pertama tadi sebelumnya ya. Maka di sini kita lihat sebagian ulama menyebut hadis mungkar sebagai hadis gharib, dan ini memberikan kita pelajaran penting bahwa dalam ilmu hadis yang susah dari ilmu hadis itu adalah mempelajari istilah dari setiap ulama. Ulama ini kalau misalkan beliau menyebut hadis gharib, yang beliau maksudkan adalah beneran hadis gharib atau hadis mungkar. Jadi mempelajari istilah secara umum seperti yang kita lakukan dengan mempelajari kitab ini kita mempelajari istilah-istilah yang digunakan secara umum gitu ya. Tapi juga ada pengecualian-pengecualian. Sebagian ulama, kita lihat, sebagian ulama menyebut hadis mungkar sebagai hadis gharib. Ini pengecualian. Di setiap bidang ilmu mempelajari pengecualian seperti itulah yang kita sebut perkara dakik ya, masalah yang dakik yang terperinci. Setiap ilmu ada yang seperti ini ya. Nahwu misalkan, sorof misalkan, fikih misalkan, usulul fiqh misalkan, tafsir misalkan, semuanya. Setiap bidang ilmu kalau sudah masuk pada perincian-perincian seperti ini, perkaranya menjadi masya Allah menjadi kompleks begitu ya. Itulah ilmu. Maka demikian pula ilmu hadis. Ilmu hadis ya, ilmunya yang umum saja sudah cukup menantang begitu ya, masya Allah. Menantang maksudnya bukan konteks negatif, tapi maksudnya yakni butuh kerja keras dan konsentrasi dan kesungguhan untuk mempelajari ilmu ini. Itu ya secara umumnya saja seperti itu. Apalagi kalau kita masuk pada perkara yang dakik di ilmu ini, perkara yang lebih terperinci dalam ilmu ini. Siapakah sebagian ulama yang menyebut hadis mungkar sebagai hadis gharib? Gitu ya. Dan apakah setiap dari ulama tersebut, apakah penyebutan mereka konsisten? Apakah mereka konsisten menyebut hadis mungkar sebagai hadis gharib, atau apakah cuma di beberapa kitabnya saja? Dan seterusnya. Ini pelajaran yang penting yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin menekuni ilmu hadis atau ingin menyelami ilmu hadis. Ya. Ini diantara kesulitan dalam mempelajari ilmu hadis. Akan tapi ketika kita bersungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah perkaranya akan menjadi mudah biiznillah taala. Baik. Kemudian tanbih yang ketiga, ats-tsalitsah anna an-nakara la tahtassu bis-sanadi faqat. Ya, bahwa sifat nakarah, sifat mungkarnya suatu hadis itu tidak khusus pada sanad saja, bal qad taqa'u fil matni aidan, akan tapi bisa terjadi pada matan juga. Wa suratuha ayyarwiyal haditha jama'atun thiqatun bilafdhin wa yarwihi ad-dha'ifu bilafdhin mughayirin. Maka contohnya adalah ya, gambaran masalahnya adalah contoh dari hadis mungkar dari sisi matan adalah ketika ada beberapa perawi yang thiqah meriwayatkan hadis dengan menggunakan lafaz tertentu begitu ya. Kemudian ada perawi yang dhaif, kemudian meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz yang berbeda. Waqad mathalna lahu bi haditsin Nadhr bin Syaiban mithalun awal. Dan ini kita telah contohkan di hadis An-Nadhr bin Syaiban ya, di contoh yang pertama yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nadhr bin Syaiban menggunakan lafaz innallaha azza wa jalla farada 'alaikum siyama syahri ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz-dzunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Sungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan, dan aku mencontohkan kepada kalian yakni qiyam, salat malam di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang berpuasa dan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia keluar dari dosa-dosa seperti pada hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nadhr bin Syaiban. Akan tapi hadis yang sama yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah menggunakan lafaz man qama syahra Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lihat, lafadznya sangat berbeda sekali, Masya Allah bahkan ya. Sangat berbeda sekali. Tidak hanya berbeda satu kata, dua kata, tapi belas ini seluruh kalimatnya beda semua. Ya, Masya Allah. Jadi ini contoh dari nakaroh fil matan, ya, kemungkaran, yakni ini istilah ya. Jadi kemungkaran tidak boleh kita maknai dengan kata kemungkaran yang kita pahami di bahasa Indonesia. Taib. Jadi istilah mungkar juga berlaku pada matan. Au ayyarwi al-hadits jama'atun min ats-thiqat wa yarwihi ad-dha'if bi nafsi al-lafz illa annahu yazidu fi lafdhi al-hadits ziyadatan laysat 'inda ats-thiqat. Ya, kasus contoh kedua dari hadis mungkar dari sisi matan adalah ketika sebagian perawi yang thiqah meriwayatkan hadis ya dengan lafaz tertentu, kemudian ada perawi yang dhaif meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang sama, kecuali perawi yang dhaif tersebut menambahkan di lafaz hadis tersebut ada tambahan yang tidak ada pada riwayat-riwayat yang ditransmisikan oleh perawi thiqah yang lainnya. Wa mithalu dzalik, contohnya ma akhrajahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i fil yawmi wal lailah wa ghairuhum min turuq an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berarti di musnad beliau, dan Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, berarti di kitab sahih dan sunan mereka, wan Nasa'i fil yaumi wal lailah wa ghairuhum min turuq, dari jalur Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Nabi Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki al-khala', memasuki tempat untuk buang hajat, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Dari yakni syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu di antara makna dari yakni lafaz ini. Bisa dibaca khubthi wal khaba'ith, bisa dibaca khubuthi wal khaba'ith. Taib. Itu pembahasannya di fikih insyaallah, di pembahasan tentang adab-adab buang hajat. Walakin akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariqi Abi Ma'syar Najih bin Abdurrahman As-Sindi wa huwa dhaiful hadits an Abdullah bin Abi Talha an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-kanif qala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Akan tapi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Ma'syar yakni Najih bin Abdurrahman As-Sindi, padahal beliau adalah seorang perawi yang dhaif, dari Abdullah bin Abi Talha dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya sama-sama Anas. Kita lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki tempat untuk buang hajat, beliau bersabda bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini ada tambahan bismillah. Fawafaqa Abu Ma'syar ats-thiqat fi lafzil hadis, ya. Maka Abu Ma'syar sama ya menyepakati para perawi yang thiqat. Fawafaqa Abu Ma'syar ats-thiqat fi lafzil hadis, ya. Jadi lafadznya sama dalam meriwayatkan lafaz hadis ini, illa, kecuali annahu khalafahum fi dzikri tasmiyah 'inda ad-dukhul. Kecuali ya Abu Ma'syar ini menyelisih para perawi yang thiqah dalam penyebutan tasmiyah. Bismillah. Bismillah ini tasmiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Ya, jadi ketika memasuki tempat untuk buang hajat, Abu Ma'syar menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan di awal bismillah. Fahadhi ziyadah mungkar. Maka adanya tambahan ini adalah ya tambahan yang diistilahkan oleh para ulama hadis adalah sebagai mungkar. Ya, ziyadahnya adalah ziyadah mungkar. Karena Abu Ma'syar dhaif dan menyelisih para perawi yang thiqat.
Taib. Kemudian jadi ini yakni tanbih yang ketiga ya. Ini penting sekali bahwa istilah mungkar juga berlaku pada matan, tidak hanya berlaku pada sanad. Kemudian tanbih yang keempat, ar-rabi'ah, tanbihah rabi'ah, anna rawi as-thiqah, rawi sahih, qad yu'addu hadithuhu munkaran idza tafarrada bi riwayatihi amman du'ifa fihim. Hadits Ma'mar an Qatadah masalan. Baik. Catatan penting yang keempat ini sekali lagi ini berkaitan dengan pengecualian. Tadi kita sebutkan bahwa hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif, kemudian ya perawi dhaif tersebut bersendirian atau menyelisihi perawi thiqah. Baik, menyelisih perawi thiqah. Tapi kalau kita fokus pada definisi yang yakni versi yang pertama, yaitu siapa yang bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut, perawi dhaif. Ketika ada perawi dhaif bersendirian dalam mentransmisikan hadis tersebut, cuma dari jalur perawi dhaif ini kita mengetahui hadis tersebut, nah kita katakan ini adalah suatu yang berbahaya dan kita istilahkan ini adalah hadis mungkar. Betul tidak? Ini yang kita punya sampai saat ini. Nah sekarang bisa jadi ketika ada seorang perawi thiqah, ini berarti masuk pengecualian. Ini berarti masuk pada masalah yang daqiq. Ya, Masya Allah ya, ini penulis dalam pembahasan hadis mungkar, beliau masuk dalam pembahasan yang daqiq ya. Tapi tidak masalah insya Allah. Tapi kita harus yakni memahami bahwa ini adalah kasus pengecualian. Dan kita lihat, kita pelajari dulu ya. Jadi sekarang ada perawi thiqah, beliau bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Tidak ada perawi thiqah lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Tetapi masalahnya tadi kita katakan kalau kita terapkan kaidah umum, gimana? Ada perawi thiqah bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Kita katakan ini apa? Ini adalah hadis gharib. Tapi bukan ya bukan hadis mungkar. Tapi ini adalah merupakan hadis gharib yang sahih karena perawinya thiqah. Betul tidak? Itu kalau kita terapkan kaidah umum. Cuma masalahnya ada sebagian kondisi di mana ya perawi thiqah tersebut, beliau adalah perawi thiqah, tapi khusus pada kasus ketika perawi thiqah ini meriwayatkan dari perawi thiqah sebelumnya, khusus rantai ini dhaif. Jadi perawi ini adalah perawi thiqah, tapi khusus kalau beliau meriwayatkan dari perawi tertentu yang thiqah, sama-sama thiqah. Tapi ketika A meriwayatkan dari B gurunya, ketika A meriwayatkan dari B gurunya, A dan B sama-sama thiqah, maka baru jadi dhaif. Ya, ini perkara yang daqiq dan ini menyelisih kaidah umum. Ya, kaidah umumnya adalah perawi thiqah bersendirian. Seperti innamal a'malu binniyat, hadis sahih, tapi tidak demikian. Ada kasus ini, ada ya kondisi tertentu ini. A ketika meriwayatkan dari B jadi dhaif. Padahal A ketika meriwayatkan dari selain B thiqah semua. Contohnya adalah Ma'mar dari Qatadah. Fa Ma'mar bin Rashid thiqatun hafidun illa anna riwayatahu an Qatadah dhaifah. Ma'mar bin Rashid itu adalah perawi yang thiqah, perawi yang hafiz, yakni terjaga hafalannya. Bagus hafalannya, akurat dalam mentransmisikan hadis. Kecuali riwayat beliau dari Qatadah dhaifah. Ma'mar dari selain Qatadah ya sahih. Hadisnya sahih, tapi kalau Ma'mar dari Qatadah dhaif. Li'annahu sami'a minhu wa shaghir. Karena Ma'mar mendengar dari Qatadah ketika Ma'mar masih kecil. Falam yahfaz anhul asanid. Sehingga beliau tidak menghafalkan asanid, sanad-sanad dari Qatadah. Fa idza tafarrada bi haditsin an Qatadah lam yutabi'uhu alaihi thiqatu aw tafarrada bi ziyadatin anhu kana tafarruduhu munkaron. Maka ketika Ma'mar bersendirian dalam sebuah hadis meriwayatkan dari Qatadah, ya, Ma'mar bersendirian dalam sebuah hadis dan kebetulan ketika bersendirian ini beliau meriwayatkan dari Qatadah,
tidak ada mutabi', tidak ada perawi thiqah lain yang meriwayatkan hadis yang sama, maka bersendiriannya ini kita sebut sebagai mungkar. Atau ya bersendirian dalam masalah lafaz ekstra, ada tambahan lafaz seperti tadi gitu ya, ada tambahan lafaz bismillah, maka cuma tambahan lafaznya saja yang mungkar. Adapun yang sama dengan perawi thiqah yang lain kita sebutkan ya tidak mungkar. Maka kita lihat di sini ya, ini adalah pengecualian sekali lagi. Ma'mar adalah perawi thiqah. Qatadah demikian pula, perawi yang thiqah. Tapi khusus Ma'mar dari Qatadah menjadi ya jalur yang dhaif, menjadi ya jalur yang dhaif karena alasannya tadi Ma'mar masih kecil ketika belajar kepada Qatadah. Baik, jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita lihat ya, kita harus tahu masing-masing kondisi dari perawi. Tidak boleh bagi kita untuk mengetahui kondisi Ma'mar secara umum. Ma'mar thiqah, nah itu baru mengetahui kondisi Ma'mar secara umum. Tapi kita harus mengetahui kondisi Ma'mar, demikian pula perawi yang lain secara detail dan terperinci. Semakin detail dan semakin terperinci, semakin bagus. Semakin detail dan terperinci ilmu seseorang dalam masalah ilmu hadis, semakin bagus. Ya, enggak cuma dalam ilmu hadis ya, dalam seluruh ilmu, bidang ilmu yang lain. Baik. Kemudian sekarang catatan penting yang kelima, anna rawi saduq wa huwa duna thiqah fi dhabt wa huwa rawi al-hadits al-hasan qad yu'addu hadithuhu munkaran fi halatain. Bahwa perawi yang saduq itu istilah perawi di bawah thiqah. Ya. Perawi yang thiqah yakni perawi yang meriwayatkan hadis sahih. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah maka sahih. Dan thiqah juga bertingkat-tingkat, ada thiqah sabat, ada thiqah saja begitu ya. Jadi thiqah ini bertingkat-tingkat. Tapi ala kulli hal kita ambil cuma satu istilah saja karena kita belum masuk pada pembahasan itu. Ya, kita ambil kaidah umumnya saja dulu. Yani perawi hadis sahih kita sebut thiqah. Nah, perawi hadis hasan di bawah thiqah kita sebut saduq. Maka kita lihat perawi yang saduq yakni perawi yang di bawah thiqah dari sisi dhabt, dari sisi hafalannya terhadap hadis, dari sisi keakuratannya dalam mentransmisikan hadis. Di mana perawi saduq ini adalah perawi hadis hasan. Bisa jadi hadisnya teranggap hadis mungkar dalam dua kondisi. Ini berarti apa? Membicarakan pengecualian. Al-ula, idza tafarrada bimatnin munkarin wa lam yutabi'hu alaihi ghairuhu aw khalafahu fihi ghairuhu min ats-thiqat. Contoh yang atau kondisi yang pertama adalah ketika perawi yang saduq tersebut bersendirian dengan matan yang mungkar dan tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama, atau perawi yang saduq tersebut menyelisihi ya riwayat yang disampaikan oleh perawi thiqah yang lain. Baik, kita lihat di sini ya. Ini kalau kita baca kalimat ini sama persis dengan dua versi definisi dari hadis mungkar. Betul? Sama persis dari hadis mungkar. Yani ada tafarrud bersendirian dan ada mukhalafah atau ada mukhalafah. Jadi tidak sendirian, tapi ada mukhalafah. Tapi kita lihat kalau definisi hadis mungkar itu terkait perawi yang dhaif. Nah, sekarang ini terkait perawi yang saduq, perawi hadis hasan. Coba bayangkan, perawi hadis hasan. Tapi yakni kita lihat perbedaannya adalah dalam masalah tafarrud. Dalam masalah tafarrud. Yakni perawi yang saduq ketika bersendirian dengan apa? Dengan matan yang mungkar. Yakni kita menyadari bahwa matannya ini salah. Dari sisi yakni pemahaman kita terhadap ilmu syar'i, terhadap dalil-dalil yang lain, ini matannya bermasalah. Baru bersendiriannya perawi yang saduq tadi baru kita sebut mungkar.
Tapi kalau bersendiriannya perawi yang dhaif, tidak harus ya, tidak harus matannya kita nilai sebagai matan yang bermasalah. Bahkan walaupun matanya benar, seperti contoh yang pertama tadi, ya, riwayat yang disampaikan oleh An-Nadhr bin Syaiban, Innallaha azza wa jalla farada 'alaikum siyama syahri Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz-dzunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Ini telah kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, kita telah terjemahkan juga tadi. Ya, perhatikan. Apa yang salah dari kalimat ini? Enggak ada yang salah. Ya, ini tidak bermasalah. Ya, matanya tidak bermasalah. Tetapi karena matan ini bersendirian, An-Nadhr bin Syaiban bersendirian dalam meriwayatkan matan tersebut, atau bahkan menyelisihi, begitu ya, matanya menyelisihi matan yang lain. Menyelisihi maksudnya cuma beda lafaz saja, tapi maknanya tidak ada masalah maknanya. Maka kalau itu perawi yang dhaif, itu sudah cukup untuk disebut sebagai mungkar. Sudah cukup untuk disebut sebagai mungkar. Tapi kalau perawi yang shaduk, maka disyaratkan di sini ya bahwa ketika perawi yang shaduk tersebut bersendirian dalam meriwayatkan sebuah hadis yang lafadznya, matannya ada permasalahan di situ, matanya bermasalah, maka baru kita sebut sebagai ini hadis mungkar. Jadi kita lihat ada tambahan syarat ekstra begitu ya, ada syarat ekstra supaya bersendiriannya perawi yang shaduk kita sebut sebagai hadis mungkar. Atau ketika perawi yang shaduk tersebut meriwayatkan hadis kemudian menyelisihi riwayat-riwayat yang disampaikan oleh perawi yang thiqah. Ya, ini menyelisih semakna sebenarnya. Ya, ini menyelisih maksudnya bermasalah. Menyelisih maksudnya di sini adalah bermasalah. Baru disebut sebagai hadis mungkar. Baru ketika bermasalah, baru hadis mungkar. Itu kaidahnya. Perawi yang shaduk ketika bermasalah, ada masalah di matannya atau di konten hadisnya begitu ya, maka baru ini kita nilai sebagai hadis mungkar. Ya, ini apa? Ini kita harus hati-hati. Mengingat ini perawi shaduk. Naam, dia perawi shaduk. Beliau perawi shaduk. Ya, ini hadisnya tingkatannya hasan. Tetapi ya perawi shaduk itu berarti apa? Berarti masih ada kesalahan. Masih ada kesalahan. Betul tidak? Karena kalau kesalahannya sedikit sekali, ya beliau akan dikategorikan sebagai perawi yang thiqah. Fakta bahwa beliau masuk dalam perawi shaduk berarti apa? Kesalahannya lebih banyak daripada perawi thiqah. Nah, ini adalah di antara yakni kesalahannya tersebut. Ketika yakni meriwayatkan matan yang bermasalah, maka ini di antara yang kita sebut ya bagian dari ketidakakuratan dari perawi yang shaduk tersebut. Wa mithalu dzalik ma rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud min tariqi. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari jalur Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaghdi hajatahu minhu." Ketika kalian mendengarkan azan sementara wadah makanan atau minuman itu sedang dia pegang, maka janganlah dia taruh wadah tersebut sampai dia memenuhi hajatnya dari wadah tersebut. Yakni kalau masih mau makan dan minum, walaupun sudah dengar azan, maka silakan makan dan minum sampai hajatnya terpenuhi. Qultu, aku katakan, kata penulis, Muhammad bin Amr bin Alqamah, ini ya, Muhammad bin Amr bin Alqamah, shadukun hasanul hadis. Beliau adalah perawi shaduk. Hadisnya hasan, masuk dalam kategori hasan. Fima la yanfaridu bihi an Abi Salamah. Tapi beliau adalah perawi yang shaduk, hadis-hadisnya kita terima sebagai hadis hasan kalau beliau tidak bersendirian dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Fima la yanfaridu bihi an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ya. Jadi beliau adalah perawi yang shaduk kalau tidak bersendirian dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Fa innahu yuhti'u fi hadithi Abi Salamah. Ya, Muhammad bin Amr bin Alqamah ini beliau salah dalam meriwayatkan hadis kalau beliau meriwayatkannya dari Abu Salamah. Qala Ibnu Ma'in kana yuhaditsu marratan an Abi Salamah bisyai'
min riwayatihi thumma yuhaddithu bihi maratan ukhra an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ibnu Ma'in berkata, Muhammad bin Amr ini meriwayatkan terkadang dalam suatu kesempatan meriwayatkan dari Abu Salamah dengan sesuatu yang merupakan dari riwayat beliau. Kemudian di kesempatan yang lain meriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Yani terkadang tidak menyebutkan Abu Hurairah, terkadang menyebutkan Abu Hurairah. Jadi mana yang benar? Ini bermasalah, gitu ya. Jadi khusus ketika Muhammad bin Amr meriwayatkan dari Abu Salamah bermasalah. Tapi kalau meriwayatkan dari selain Abu Salamah konsisten selama ini, begitu ya. Waqad tafarrada bi riwayati hadzal hadits an Abi Salamah. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa Muhammad bin Amr itu ada masalah ketika beliau meriwayatkan dari Abu Salamah. Lah kok kebetulan di hadis ini beliau bersendirian, ya, sudah meriwayatkannya dari Abu Salamah, beliau bersendirian. Yang ditafarrud, yani tidak ada perawi yang lain yang sama-sama meriwayatkan hadis ini dari Abu Salamah misalkan. Atau bahkan dari selain Abu Salamah. Ya, cuma beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Ya, meriwayatkan makna ini, begitu ya. Maka kita katakan, walam yutabi'uhu alaihi ahad, tidak ada sama sekali yang yakni meriwayatkan jalur yang serupa atau meriwayatkan hadis yang serupa. Wa kadzalika famatnul hadis fihi nakarah. Demikian pula selain itu matan hadisnya kalau berhenti sampai sini titik begitu ya. Yakni bermasalah di sini mungkin bermasalah yang masih diterima. Yakni Muhammad bin Amr kita katakan termasuk kategori perawi soduk. Nah, beliau ada masalah ketika meriwayatkan dari Abu Salamah, tapi ya permasalahannya mungkin bisa jadi ya tidak berat begitu ya. Tapi ketika itu ditambah dengan matan hadis ini, lafaz hadis ini bermasalah. Ya, kenapa bermasalah? Menyelisihi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Setelah Aisyah perawinya thiqah semua. Ya. Dan diriwayatkan di Sahihain. Kelas ya, ini hadis tandingannya ada di Sahihain. Marfu'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Karena Ibnu Ummi Maktum itu tidaklah azan sampai terbit fajar. Jadi azannya Ibnu Ummi Maktum itu akurat. Nah, setelah Ibnu Ummi Maktum azan, jangan makan dan jangan minum. Ini hadis Aisyah yang ada di Sahihain. Faqaluhu alaihi salatu wassalam hatta yu'adzin. Lebih baik lengkapi ya alaihi salatu wassalam. Maka sabda beliau, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Ini menunjukkan apa? Yufidul ghaya, menunjukkan itu batasan maksimal. Enggak boleh melebihi, enggak boleh melebihi hal tersebut. Wa huwa anna at-ta'ama wasyaraba yang qadiyani bi husulil azan. Bahwa makanan dan minuman itu harus selesai ketika azan dikumandangkan. Wa amma hadithu Abi Hurairah fa fihi al-istirsal ba'da al-azan. Adapun hadis Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr di sini ya. Maka ini ada istirsal, ada yakni makan dan minumnya boleh walaupun setelah azan. Ya. Wa ja'ala al-ghayah qada'ul hajah, wa ja'ala al-ghayah qada'ul hajah minasyarab. Dan di hadis tersebut yang merupakan batasan maksimalnya adalah ketika hajat terpenuhi, bukan azan. Jadi mana yang benar? Batasan maksimal boleh makan dan minum apakah azan atau apakah hajat terpenuhi? Maka tentunya yang lebih kita pilih adalah hadis yang ada di Sahihain, perawinya thiqah semua, tidak ada yakni kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Muhammad bin Amr kalau dari Abu Salamah dhaif, tapi kalau dari selain Abu Salamah shaduq misalkan. Maka hadis yang ada di Sahihain lebih kita dahulukan. Ini yang kita jadikan pijakan dan landasan. Sehingga ketika ada matan yang menyelisih seperti ini, jadi ada bersendirian oleh perawi shaduq, kemudian matanya bermasalah. Kelas memenuhi syarat disebut hadis mungkar. Kita sebut ini adalah hadis mungkar. Baik.
dan termasuk kategori hadis dhaif. Fahadzal hadits munkar. Maka hadis ini, hadisnya Muhammad bin Amr bin Alqamah ini adalah hadis munkar, ma'a annahu min riwayati rawin saduqin hasanil hadithi fil jumlah. Padahal ini termasuk riwayatnya seorang perawi yang suduk, yakni Muhammad bin Amr bin Alqamah, hadisnya hasan ya secara umum. Kemudian kita lihat di catatan kaki, qad waradat turuqun ukhra li hadzal hadithi munkarah la taqwi hadzal tariq. Ya, ada jalur lain yang meriwayatkan hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah tadi, tetapi jalur-jalur lain tersebut sama-sama mungkar, tidak bisa menguatkan jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah tadi. Waqad haqqaqna al-qawla fi hadzal hadits fi kitabina Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Ya. Dan kami telah yakni memerinci pembahasan tentang hadis ini di dalam kitab kami Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Baik. Kita lanjut sedikit ya, tanggung insyaallah. Kemudian kondisi yang kedua, anna rawi saduq aw thiqa alladhi yukhti fi ba'd riwayatihi idza rawa haditsan an hafid mashhurin lahu ashabun mutawafirun fatafarrada bi hadzal hadits wa lam yusharikhu fihi ahadun min ashabi hadzal hafiz kana tafarruduhu munkaran. Kondisi yang kedua adalah ketika ada seorang perawi yang saduq atau bahkan perawi yang thiqah yang salah dalam sebagian riwayatnya. Ya, jadi tidak seperti perawi thiqah yang lain yang sangat akurat begitu ya. Ada beberapa kesalahan sedikit. Atau bahkan jadi perawi masuk dalam kategori thiqah tapi thiqah yang sudah minimum begitu ya. Atau bahkan masuk dalam tingkatan yang soduk. Ketika perawi tersebut meriwayatkan hadis dari seorang hafiz masyhur, dari seorang ulama besar hadis yang dijuluki hafiz, yakni hafal banyak sekali hadis, masyhur, terkenal, ulama besar, lahu ashabul mutawafirun, memiliki murid yang banyak sekali. Ashab maknanya murid, memiliki murid yang banyak sekali. Dan murid di zaman dahulu beneran murid, yakni mulazamah, bukan seperti di zaman ini begitu ya, ustadz bikin kajian kemudian orang datang di masjid khalas ya, walaupun tidak pernah bicara, walaupun tidak pernah nyapa, walaupun tidak pernah di zaman dahulu murid ya beneran murid. Jadi ashab mutawafirun punya murid yang banyak, fatafarrada bihadzal hadis. Kemudian perawi ini, perawi yang di tingkatan soduk atau thiqah yang rendah tadi ya, ketika bersendirian dalam meriwayatkan dari ulama besar tadi ya, dan tidak ada satupun murid yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut dari ulama besar tadi, dari hafid al-hafid tadi. Karena tafarruduhu munkarun, maka ini kita sebut mungkar. Ini sudah cukup untuk kita sebut bermasalah. Coba perhatikan. Perawinya soduk atau bahkan perawinya thiqah. Thiqah yakni walaupun kita katakan thiqahnya bukan thiqah sabat begitu, bukan thiqah yang maksimal, tapi thiqah yang bisa jadi minimal begitu ya, tapi masuk dalam kategori thiqah, soduk atau thiqah. Kemudian meriwayatkan dari seorang ulama besar yang terkenal sekali, sehingga ketika beliau mentransmisikan hadis pasti atau hampir selalu ya, banyak sekali orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Kenapa? Muridnya banyak. Nah, kalau kemudian ada satu hadis yang kemudian ada satu muridnya saja yang bersendirian, nah ini bermasalah. Ketika ini adalah perawi, bukan perawi yang thiqah sabar, bukan perawi yang thiqah maksimum, bukan murid kesayangannya, hafid masyhur, yani bukan murid senior. Ya, bukan murid yang jauh lebih lama dari murid-murid yang lain dalam menuntut ilmu dari yakni ulama besar tersebut. Ini murid yang bersendirian ini adalah perawi soduk, perawi yang soduk dan atau perawi thiqah tapi thiqahnya minimal gitu ya. Dan ketika perawi yang soduk atau thiqah minimal ini bersendirian
dalam meriwayatkan hadis dari ulama yang masyhur, yang ulama besar tadi, maka ini sudah cukup untuk kita sebut sebagai sesuatu yang bermasalah. Sehingga tafarrudnya, bersendiriannya kita sebut sebagai suatu yang mungkar, ya. Wa ila hadza yushiru kalamul Imam Muslim rahimahullah fi muqaddimati sahih haitsu qala. Dan terhadap makna inilah perkataannya Al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah kitab sahih beliau, Sahih Muslim, di muqaddimahnya beliau berkata, hukmu ahli al-ilmi walladhi na'rifu min madhhabihim fi qabuli ma yanfaridu bihi al-muhaddits min al-hadits ay yakuna qad syaraka thiqat min ahli al-ilmi wal hifdh fi ba'd ma rawaw wa am'ana fi dhalika 'ala al-muwafaqati lahum fa idza wujida kadhalik thumma zada ba'da dhalika syai'an laysa 'inda ashabihi qubilat ziyadatuhu. Baik, kita lihat hukumnya ahli ilmu. Ahli ilmu menghukumi, hukumnya para ahli ilmu dan orang-orang yang kita ketahui dari mazhab mereka bahwa mereka menerima apa-apa yang bersendirian dari seorang muhaddits dalam jadi kita lihat, ya. Jadi misalnya ada sebagian ulama, dari para ulama yang kita kenal, kata Imam Muslim rahimahullah, dari para ulama yang kita kenal, mereka itu menerima hadis dari seorang muhaddits, riwayat dari seorang perawi, yang walaupun itu bersendirian, tetapi ya perawi ini bersendirian dalam hadis tersebut, tapi dalam banyak kasus yang lain, itu riwayat-riwayatnya selalu sama dengan perawi fiqh yang lain. Ya. Jadi maksudnya adalah selama ini track recordnya bagus. Ketika meriwayatkan hadis selalu akurat, selalu sama dengan perawi fiqh yang lain. Fi ba'di maro, yakni selalu sama dalam yakni periwayatan yang lain. Wa am'ana fi dzalika 'ala al-muwafaqati lahu. Selalu sama. Ya, benar-benar selalu sama, selalu akurat. Jadi ini menjadikan track record dari perawi tersebut bagus. Fa idza wujida kadzalik, tsumma zada ba'da dzalika syai'an laisa 'inda ashabihi qubilat ziyadatuh. Ketika track recordnya sudah bagus, tapi kemudian dalam salah satu hadis bersendirian atau ada tambahan, lafaz tambahan yang tidak ada di murid-murid yang lain atau di perawi fiqh yang lain, maka kubilat ziyadatuhu, maka lafaz ini diterima. Kenapa? Track recordnya bagus. Fiqh maksimum. Ini yang kita sebut dengan istilah tadi, fiqh maksimum. Baik. Fa amma man tarahu ya'midu limithli az-Zuhri fi jalalatihi wa kathrati ashabihi al-huffaz al-mutkinin li hadithihi wa hadithi ghairihi aw limithli Hisham bin Urwah. Adapun orang yang engkau lihat orang ini belajar kepada semisal Az-Zuhri. Az-Zuhri ulama besar, ya, fi jalalatihi, keagungan, ya, kemuliaan, ya, mungkin. Kemuliaan Az-Zuhri. Ya, kita tahu semua. Wa kathrati ashabihi, banyaknya murid Az-Zuhri. Kita sudah tahu semua. Al-huffaz al-mutkinin, bahkan murid Az-Zuhri saja sudah pantas untuk disebut al-huffaz al-mutkinin li hadithihi wa hadithi ghairi. Ya, yakni orang-orang yang akurat sekali dalam meriwayatkan hadis guru mereka, yakni Az-Zuhri, dan hadis-hadis selain guru mereka. Orang-orang yang mutkin. Ketika atau kemudian engkau melihat orang ini, perawi ini menuju kepada Hisham bin Urwah. Sama-sama bagus, sama-sama ulama besar. Wa haditsu ma inda ahli ilmi mabsutun mushtarak. Dan hadis keduanya, hadis Az-Zuhri dan hadis Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah, yakni ulama besar juga. Ketika hadis kedua ulama besar ini, itu adalah hadis yang banyak dikenal oleh ahli ilmu. Mushtarak, yakni banyak sekali yang meriwayatkan. Qad naqala ashabuhuma anhuma hadithahuma ala al-ittifaqi minhum fi aktsarihi. Murid-murid dari Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah itu meriwayatkan hadis dari keduanya. Itu semuanya sama. Dalam sebagian besarnya semuanya sama. Wa yarwi anhuma aw an ahadihima al-adada min al-hadits mimma la ya'rifuhu ahadun ahadu ashabihima wa laysa mimman qad syarakahum fi sahihi mimma indahum
fa ghairu jaizin qabulu hadithi hadha ad-darbi minan nas. Lihat ya, perkataannya Imam Muslim, yakni dakik sekali, Masya Allah. Ketika kondisinya demikian, Az-Zuhri, Hisham bin Urwa punya murid banyak, ulama besar, hadisnya terkenal sekali dan diriwayatkan secara akurat oleh murid-muridnya. Tetapi ketika kemudian ada seorang perawi kemudian meriwayatkan dari Az-Zuhri atau dari Hisham bin Urwa, salah satunya atau keduanya, kemudian bersendirian. Perawi tersebut bersendirian dalam meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri atau dari Hisham bin Urwah ini. Bersendirian. Tidak ada murid-murid yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut atau menyebutkan tambahan lafaz tersebut. Ada sebagian lafaz yang gak ada di murid-murid Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah yang lain. Sekarang kita tanya, perawi ini yang bersendirian ini punya track record bagus atau tidak? Ternyata tidak. Ya, perawi ini kata Imam Muslim, mimma la ya'rifuhu wa laysa mimman qad syarakahum fi sahih mimma indahum. Perawi ini bukan termasuk orang yang meriwayatkan hadis-hadis yang sama di hadis-hadis yang lain. Kita nggak melihat bahwa perawi ini meriwayatkan hadis yang sama dari murid-murid Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah yang lain. Yani nggak punya track record bagus. Kita nggak tahu ini orang apakah baru belajar kepada Az-Zuhri atau tidak. Zahirnya adalah belajarnya cuma sedikit atau baru belajar kepada Az-Zuhri, baru belajar kepada Hisham bin Urwah. Yani dalam hadis-hadis Az-Zuhri yang lain, dalam hadis-hadis Hisham bin Urwah yang lain, dia tidak punya saham yang sama dengan, dia tidak punya riwayat yang sama dengan murid-murid Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah yang lain. Nggak punya track record yang bisa kita cek gitu ya. Belum punya track record yang bagus. Maka kalau kondisinya seperti ini, walaupun kalau kita lihat perawi tersebut ya secara umum adalah perawi yang soduk, perawi yang yakni bisa jadi thiqah tapi thiqah minimum tadi, maka tidak boleh menerima hadis dari orang-orang yang seperti ini. Dikategorikan hadis mungkar. Perhatikan, penting sekali. Ya, apa yang menjadi, jadi intinya adalah ketika kita melihat adanya suatu permasalahan, walaupun perawinya soduk atau perawinya thiqah yang minimum tadi, maka itu sudah cukup untuk membuat kita hati-hati dari yang seperti ini. Ya, ini adalah indikasi bahwa ini kemungkinan yang kuat, kemungkinan yang lebih kuat hadisnya salah begitu ya. Kenapa? Karena orang ini belum punya track record yang bagus dan hadis itu cuma diriwayatkan oleh orang ini. Ya, jadi terlalu riskan untuk kita menerima hadis tersebut sebagai hujjah. Kita menerima hadis untuk apa? Untuk dijadikan hujjah, untuk dijadikan landasan apakah ini adalah akidah yang diridhoi oleh Allah atau akidah yang sesat. Untuk dijadikan landasan apakah hukumnya ini halal atau haram. Berbahaya. Atau minimal walaupun tidak mengandung akidah dan tidak mengandung hukum tertentu, minimal ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah ini adalah memang sabdanya Nabi Muhammad SAW atau tidak? Itu saja sudah cukup untuk kita berhati-hati. Betul tidak? Jadi kalau ada perawi, nah hukum umumnya soduk, hukum umumnya thiqah, tapi thiqah yang minimum tadi, thiqah yang lemah tadi begitu ya. Tetapi ketika adanya masalah, yakni tidak punya track record yang bagus, padahal ini meriwayatkan dari Az-Zuhri, meriwayatkan dari Hisham bin Urwah atau dari ulama besar yang lain, harusnya murid-murid mereka yang lain mengetahui, tapi ini tidak mengetahui. Cuma orang ini yang meriwayatkan hadis itu atau menyebutkan tambahan lafaz itu. Nah, ini sudah cukup untuk kita sebut sebagai sesuatu yang menjadi berbahaya begitu ya. Jadi kita lihat tambahan lafaz saja itu diperhatikan oleh ulama hadis sampai sedetil itu, Bahkan yang ini menyebut wa, yang ini menyebut au, yang ini menyebut dan, yang ini menyebut atau, diperhatikan oleh ulama hadis. Harus dakik, harus rinci. Itu karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu hadis. Wa mithalun lidzalik ma akhrajahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra wa Adz-Dzahabi
fi Siyar A'lamin Nubala min tariqi Mahmud bin Adam Al-Maruzi haddatsana Sufyan bin Uyainah an Jami' bin Abi Rashid an Abi Wa'il qala Hudzaifah li Abdillah ya'ni ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ukufan baina darika wa dari Abi Musa wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la i'tikafa illa fil Masjidil Haram aw qala illa fil masajidits tsalatsa illa fil masajidits tsalatsa. Contohnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau As-Sunan Al-Kubra dan Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala dari jalur Mahmud bin Adam Al-Maruzi telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Jami' bin Abi Rashid dari Abi Wa'il. Beliau berkata bahwa Hudzaifah berkata kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ukufan baina darika wa dari Abi Musa. Abi Mas'ud sedang iktikaf antara, yakni antum sedang iktikaf, ini perkataannya Hudzaifah kepada Abdullah bin Mas'ud, antum sedang iktikaf antara rumah antum dengan rumah Abu Musa. Waqad alimta, dan engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iktikaf kecuali di Masjidil Haram, atau tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Faqala Abdullah, la'allaka nasita wa hafidhu. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, mungkin antum lupa, tapi mereka ya tidak lupa, mereka menghafalkannya. Qultu, aku katakan, kata penulis ya, Mahmud bin Adam Soduk. Mahmud bin Adam ini Al-Maruzi adalah perawi yang soduk. Illa annahu qad tafarrada bi riwayati hadzal hadits an Ibni Uyainah. Akan tetapi Mahmud bin Adam itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah, ya. Jadi adanya bersendirian, perawi soduk bersendirian. Ini saja mungkin tidak masalah. Perawi soduk bersendirian bisa jadi tidak masalah. Tapi kita lihat ada permasalahan berikutnya, ada ya poin tambahan berikutnya. Ya, ma'akathrati ashabihi wa tawafurhi. Masalahnya adalah Ibnu Uyainah ini muridnya banyak. Walam yusyarikuhu fi riwayati hadzal hadithi anhu. Ya. Dan murid-murid Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, tidak ada sama sekali yang meriwayatkan hadis tersebut dari beliau. Fala yudhannu anna Ibnu Uyainah qad dhanna bi hadzal hadithi an ashabihi. Maka tidak boleh kita berpikir bahwa Sufyan bin Uyainah itu ya menjaga hadis ini, ya menyimpan hadis ini, tidak mengajarkannya, tidak mentransmisikannya kepada seluruh murid-muridnya, kecuali kepada Mahmud bin Adam. Au anna himamahum fatarat. Atau tidak boleh kita berpikir, tidak boleh kita menduga, tidak boleh suudzonnya. Ini suudzonnya apa? Kita berpikir bahwa murid-muridnya Sufyan bin Uyainah semuanya itu sedang futur. Sedang ya ketika Sufyan bin Uyainah di kajian misalkan mentransmisikan hadis ini, tapi kemudian seluruh murid-muridnya lagi nggak fokus, lagi nggak konsentrasi, nggak ada yang mendengar kecuali satu orang yaitu Mahmud bin Adam. Ini kemungkinan yang sangat kecil sekali. Atau futur yakni futur makna futur yang kita pahami yakni nggak datang kajian misalkan begitu ya. Wa himmata Mahmud bin Adam qawiyat. Tidak boleh kita berpikir bahwa yakni murid-murid yang lain futur, tapi Mahmud bin Adam tidak futur begitu ya. Sedang semangat-semangatnya. Fasami'ahu wa lam yasma'uhu, sehingga cuma Mahmud bin Adam yang mendengar hadis tersebut dari Sufyan bin Uyainah, sementara seluruh murid Sufyan bin Uyainah yang lain tidak mendengarnya. Nggak bisa kita memikirkan yang seperti ini. Kenapa? Ini kemungkinannya sangat kecil sekali. Khususan ma'ama fi matnihi bal aidan sanadihi min haitsu raf'u min nakarati. Min haitsu raf'u min nakarati. Baik, perhatikan i'rabnya. Khususan ma'ama fi matnihi, ya, khususnya masalah yang kedua, masalah yang pertama, Mahmud bin Adam. Jadi balik lagi ya, kita pelan-pelan. Mahmud bin Adam perawi soduk. Beliau bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah. Ini saja tidak cukup untuk kita sebut sebagai permasalahan. Bisa jadi tidak masalah. Perawi soduk bersendirian bisa jadi tidak masalah. Tetapi masalahnya ada permasalahan, yaitu Ibnu Uyainah muridnya banyak dan Mahmud bin Adam cuma bersendirian. Cuma beliau yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah. Baik. Yani bisa jadi kita katakan
Tetap kita katakan bisa jadi mungkin ini tidak bermasalah karena ada kemungkinan tadi walaupun sedikit sekali gitu ya. Tapi sudah kita yakni apa namanya? Kita sudah punya alarm begitu ya. Tapi mungkin masih ada kemungkinan terjadi. Bisa jadi Sufyan bin Uyainah ketemu lagi Mahmud bin Adam lagi bertamu sendirian ke rumahnya Sufyan bin Uyainah, kemudian Sufyan bin Uyainah menyampaikan hadis itu, bisa jadi. Dia nih Mahmud bin Adam mendengarnya di rumah ketika sowan. Cuma ada mereka berdua, bukan mendapatkannya dari majelisnya Sufyan bin Uyainah. Jadi masih ada kemungkinan. Jadi kalau cuma bersendirian saja, ini yakni bisa jadi tidak bermasalah ya, walaupun sudah kecil sekali kemungkinannya, ini sudah membuat kita adanya alarm begitu ya. Tetapi yang kemudian membuat kita yakin ini ada masalah adalah matanya bermasalah. Konten hadisnya bermasalah. Bermasalah kenapa? Bermasalah dari sisi yakni menyelisihi hadis yang lain. Bahwa itikaf disebutkan di sini, itikaf tidak boleh kecuali di Masjidil Haram, atau itikaf tidak boleh kecuali di 3 masjid. Ini menyelisih banyak yakni dalil yang lain ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan yakni ini adalah hadis yang mungkar ya, karena ada masalah tersebut. Baik. Jadi kita lihat ini adalah yakni beberapa tambihat ya, beberapa yakni catatan penting tentang hadis mungkar yang disebutkan oleh penulis yang Anda sebutkan tadi. Oh ya, ini catatan kaki belum kita tulis. Wa in kana lahu mutaba'a illa annaha dha'ifa ghairu mahfudzatin wallahu a'lam. Jadi Mahmud bin Adam tadi kita katakan bersendirian. Walaupun sebenarnya ada riwayat yang lain, ada jalur yang lain, ada mutaba'ah di situ. Tapi semuanya dhaifah yang sama-sama tidak bisa mengangkat hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi ya. Wa andu tafsil dzalika fi kitabina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ya. Lihat perincian masalah ini dalam kitab kami tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Baik. Jadi kesimpulannya ya, kita bisa ambil pelajaran dari tanbihat di sini adalah bahwa perkara-perkara yang rinci itu juga wajib untuk kita pelajari, karena kita baru bisa memahami suatu bidang ilmu dengan pemahaman yang sebenarnya, dengan pemahaman yang benar gitu ya, setelah kita mengetahui adanya perincian-perincian ini. Kalau baru mempelajari kaidah-kaidah umumnya saja, maka khalas, itu kaidah umum. Penting untuk dipelajari, akan tetapi itu bukan keseluruhan cerita begitu ya. Banyak perincian-perincian yang harus kita pelajari, dan itu di level-level selanjutnya, bukan di level penuntut ilmu pemula. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.